Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Ahad tanggal 26 Juli 2020 pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat, Paul Zhang ngirim video lewat WA saya. Video itu dia menyatakan bahwa dia telah memurtadkan ratusan ustadz-ustadz dan para kristolog Islam lari terkencing-kencing menghadapi dia. Nah, kemudian karena handphone saya waktu itu enggak saya lihat, baru jam 10 tadi saya buka. Nah, akhirnya saya kasih jawaban kepada Paul Zhang. Kamu katanya telah mengembalikan orang-orang Kristen yang masuk Islam kembali ke Kristen lagi. Saya tanya, ternyata mantan pendeta yang bernama Yudi Mulyana yang katanya telah kamu baptis kembali, ternyata malah nantang kamu, ya, dan sampai sekarang dia Muslim. Begitu pula Edi Prayitno yang kamu ajak, ya, dia mantan misionaris dari Pantekosta. Ternyata Edi Prayitno sampai sekarang menjadi mubalek Islam dan tidak pernah kembali ke Kristen. Ya, katanya Ustadz Kristolog lari terkencing-kencing, ya, takut kepada kamu. Ternyata kamu tak tanya tentang masalah Yohanes 1 ayat 1 dan 14, ternyata nggak bisa jawab. Dan setelah itu, ya, chatting dengan saya dihapus. Nah, untungnya sudah saya screenshot. Nah, oke, sekarang Paul Zhang, sebagaimana dulu saya tanyakan kepada kamu, saya tahu kamu sekarang ada di Jerman, jadi memang saya tunggu. Silakan segera kamu menyelesaikan disertasimu, pulang ke Indonesia, karena kamu telah menyatakan telah hafal 2000 ayat. Nanti kamu datang ke Indonesia, pulang ke Indonesia, saya tagih itu. Saya ingin tahu apa betul-betul kamu hafal 2000 ayat Bible yang disebut oleh orang Kristen Indonesia Alkitab itu. Ya. Pertanyaan saya kembali, saya ulang. Dan ini pertanyaan saya bukan hanya untuk pendeta Paul Zhang, tapi seluruh pendeta sedunia, apakah itu pendeta, pastor, misionaris, bahkan sampai paus pun saya tanya, ya, tolong kasih jawaban. Kalau menurut Yohanes 1 ayat 1 bahwa firman itu adalah Allah, dan kemudian menurut Yohanes 1 ayat 14 firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus, berarti Yesus itu adalah firman yang hidup. Tolong tunjukkan catatan ucapan Yesus sejak usia 1 tahun sampai usia 30 tahun. Kan Yesus itu adalah firman. Apalagi menurut Lukas pasal 1 ayat 28 sampai 33, Bunda Maria sudah diberitahu oleh malaikat Jibril atau Gabriel bahwa anak yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu adalah anak Tuhan yang Maha Tinggi. Bahkan menurut Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 11, para penggembala diberitahu oleh malaikat bahwa Kristus Tuhan telah lahir di kota Daud. Nah, berarti yang kemudian para penggembala itu datang ke Bethlehem menemui Bunda Maria dan
keluarganya, dan memberitahu juga bahwa anak yang dilahirkan Bunda Maria itu adalah Tuhan. Nah, berarti ketika Yesus masih bayi, keluarganya sudah tahu bahwa bayi itu adalah Tuhan. Di Yohanes 1 ayat 1 dan 14, bahwa Yesus, manusia Yesus adalah wujud dari firman Tuhan, yang berarti manusia Yesus adalah Tuhan. Itu menurut Yohanes dan juga Lukas tadi ceritanya begitu. Nah, kalau memang Yesus itu adalah firman Tuhan dan para penggembala sudah memberitahu kepada Bunda Maria juga diberitahu bahwa bayinya itu adalah Tuhan, tolong tunjukkan catatan ucapan Yesus sejak usia 1 tahun sampai usia 30 tahun. Kalau jawaban Anda dan jawaban semua pendeta, pastor, bahkan paus mengatakan mengapa tidak dicatat ucapan Yesus saat kecil? Karena menurut tradisi Yahudi, untuk menjadi rabi atau guru baru berusia 30 tahun. Itu jawaban yang amat sangat tidak tepat sekali. Sebab apa? Coba dilihat Lukas 2 ayat 49. Ternyata di usia 12 tahun penulis Lukas mencatat ya ucapan Yesus saat 12 tahun, ya setelah dialog dengan para alim ulama itu, ketika diomongi sama ibundanya, kemudian kan Yesus menjawab, kan itu ada catatan itu, mengapa engkau mencari aku? Bukankah kamu tahu bahwa aku harus ada di dalam rumah Bapakku? Loh, itu kan ucapan Yesus, catatan Yesus ketika Yesus berusia 12 tahun. Lah sekarang saya tanya, mana semua catatan yang ada? Catatannya untuk Yesus, ya catatannya Yesus, ucapan-ucapan Yesus sejak usia 1 sampai 30 tahun. Anda nggak bisa mengatakan baru ditulis ucapan Yesus itu sejak usia 30 tahun. Alasan itu sangat tidak tepat. Sebab apa? Ternyata di Lukas, ucapan Yesus saat usia 12 tahun itu udah dicatat. Terus ucapan-ucapan yang lain, bahkan tolong tunjukkan juga ucapan Yesus saat dialog dengan alim ulama di rumah Allah ketika usia 12 tahun itu juga. Apa ucapan Yesus yang katanya itu sangat mengagumkan dan mengherankan itu? Tolong tunjukkan mana. Kalau Anda tidak bisa menunjukkan, berarti Yesus dinyatakan sebagai firman yang hidup. Yesus adalah Allah sebagaimana yang dinyatakan oleh Yohanes 1 ayat 1 itu adalah bohong. Jadi Yohanes 1 ayat 1 bahkan seterusnya dan Injil-Injil itu adalah bohong. Ya, terima kasih. Silakan dijawab dan tunjukkan kepada kami catatan Yesus sejak usia 1 tahun sampai usia 30 tahun. Kalau memang betul-betul Yesus itu dinyatakan sebagai firman Tuhan, firman yang telah menjadi manusia, dan berarti kalau menurut Yohanes 1 ayat 1 firman adalah Allah, berarti menurut keyakinan Kristen Yesus itu adalah Allah, itu adalah bohong, dusta. Terima kasih. Dan ini tolong disimak juga oleh orang-orang Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.